Kalau konteksnya adalah sejarah, kita bisa mengatakan bahwa sejarah itu beda banget sama dongeng sebelum tidur. Sejarah juga bukan soal hitam atau putihnya, tapi lebih kepada bagaimana sebuah catatan kekuasaan yang bergilir. Kita contohnya sebagai rakyat, kita cuma sekedar nonton aja tentang kondisi politik yang ada, atau mereka-mereka yang berkuasa yang itu-itu aja orangnya dengan motif-motif yang sama juga. Istilah-istilah keren misalkan kayak otoritarianisme, demokrasi, atau misalkan kayak reformasi, itu tuh cuma sekedar kata-kata keren yang dibuat pada sebuah permainan yang hanya bisa dikendalikan oleh beberapa orang aja, hanya segelintir orang aja. Kita pun juga diajak percaya bahwa kita memiliki kendali untuk bisa menentukan arah mana kita, bangsa kita kemana gitu kan ya. Kita bisa memilih pemimpin, kita bisa mengikuti pemilu, kita juga bisa menentukan arah bangsa kita mau kemana. Tapi coba deh kita pelan-pelan untuk jujur, apakah yang kita lakukan ini berpengaruh sebenarnya atau hanya sebuah formalitas untuk melegitimasi sebuah keputusan yang sudah dibuat oleh mereka di balik layar. Republik kita layar, kita mengatakan kita merdeka, tapi uh, apa sih artinya kemerdekaan kalau sistem yang kita bangun pada saat itu masih menimbulkan semacam kebingungan? Akhirnya dibentuklah demokrasi parlementer biar katanya itu lebih demokratis, lebih memihak kepada suara-suara rakyat. Tapi kenyataannya tidak. Misalkan kayak rapat kabinet berantakan, atau misalkan kayak Perdana Menteri yang gonta-ganti, demokrasi yang tidak memiliki stabilitas. Itu namanya bukan demokrasi, tapi lebih kepada kekacauan. Soekarno paham ini. Dia berpikir bahwa ketika ada kekacauan terjadi, perlu adanya satu pihak yang mengandalkan. Mungkin mikirnya kayak ya udahlah gue aja yang ngatur gitu kan. Akhirnya lahirlah demokrasi terpimpin. Tapi apakah efektif? Ternyata tidak. Ada harga yang harus dibayar pada zaman tersebut, misalkan kayak kritik dibungkam, lalu juga kebijakan-kebijakan hanya lahir dari satu orang aja. Ketika seseorang terlalu lama dalam sebuah kekuasaan, yang terjadi adalah kebenaran itu hanya bersifat relatif. Di tahun 1966, Soeharto datang dengan janji-janji stabilitas dan juga pembangunan, dan dia membuktikannya. Infrastruktur dibangun, ekonomi stabil, investor masuk. Tapi kita balik lagi dengan sejarah sebelumnya di mana semua itu tuh ada harganya. Kayak misalkan pers dikontrol, oposisi di penjara, terus juga kayak aktivis-aktivis yang hilang dalam semalam aja. Kita memang sering memuji keberhasilan ekonomi pada waktu Orba kemarin. Tapi kesejahteraan yang ada waktu itu diuntukkan untuk siapa? Apakah buat rakyat kah? Atau buat mereka yang makin lama makin kaya? Memang benar waktu itu kesejahteraan itu meningkat, tapi dibangun dalam suasana yang ketakutan. Gak boleh mengkritik, gak boleh bertanya, apalagi ngelawan. Akhirnya yang awalnya ketakutan-ketakutan tadi akhirnya berubahlah menjadi sebuah amarah. Rakyat turun ke jalan, mahasiswa berteriak, reformasi meledak, Soeharto turun. Katanya ini adalah sebuah kemenangan demokrasi. Tapi coba deh kita berpikir lagi, apakah kita hanya mengganti nama-nama ya dalam sebuah permainan yang sama? Reformasi memang memberikan kita kebebasan, tetapi kebebasan yang tanpa arah. Kita malah membuat sebuah panggung di mana para oligarki itu bebas melakukan aksinya. Partai politik yang seharusnya menjadi sebuah alat perjuangan untuk perjuangan ideologi, ini malah dipakai untuk sarana mencapai kekuasaan. Semua itu bisa dinegosiasikan, bisa dibeli. Partai multipartai itu tuh malah kocak. Yang ada pada hari ini itu bukanlah sebuah demokrasi, melainkan politik transaksional. Akhirnya kita sampai di hari ini di mana politik kita masih permainan yang lama, kampanye penuh janji, tapi di balik layar pemenang itu pun udah ditentukan sebenarnya. Kita memang merasa milih, tapi sebelum itu semua itu udah dibentuk jalurnya, ya sudah diatur sedemikian rupa oleh mereka-mereka
para oligarki yang memang tetap ingin berkuasa. Terus juga efisiensi gitu kan, rakyat disuruh iri, tapi pertanyaannya adalah uang ini mengalir kemana? Apakah memang untuk rakyat kah atau memang buat mereka yang ingin tetap berkuasa hanya segelintir orang aja? Reformasi yang dijanjikan, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, reformasi itu cuma sekedar kosmetik belaka doang. Kita juga melihat deh media di mana kita disuruh buat memiliki kebebasan bersuara. Tapi kita lihat lagi, siapa sih yang punya media gitu kan? Sesimpel Metro TV, ya, dimana semua itu tuh dibungkus dengan halusnya, dengan lewat framing, kita berpikir bahwa kita tuh ya bebas, padahal kita tuh cuma diarahin doang. Sebenarnya pun efisiensi memang penting karena memang pernah dilakukan waktu zaman Orba. Tapi ketika efisiensi ini malah memangkas hak rakyat sedangkan mereka yang di atas malah menikmati, ini bukan lagi efisiensi melainkan perampokan dengan undang-undang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memang benar-benar berubah atau kita hanya berpikir bahwa kita berubah?